Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong salah satu untuk memimpin doa sebagai pembukaan pembelajaran pada pagi hari. Baiklah teman-teman, kita membaca doa, mohon agama dan cita-cita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi sebelumnya mohon maaf untuk guru dari kelas 3 ada halangan hadir, dan untuk sekarang pembelajaran saya lengkap yaitu dengan kelas 2 dan kelas 3. Jadi nanti untuk ketua kelas mohon untuk mengkondisikan kelasnya masing-masing. Baik Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Lain kali usahakan sarapan dulu ya. Baik Supaya biasanya lebih maksimal lagi. Baik, untuk saya kasih dulu terlebih dahulu untuk kelas 2 Timah, Selvi, Adel. Ini yang kosong siapa? Atika. Kenapa? Atika sakit. Kemudian yang kelas 3 Fitri, Adik Pak. Devi, Adik Pak. Devi, Adik Pak. Tian. Adik Pak. Ada semua ya. Iya Pak. Kemudian untuk aktivitas yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini adalah untuk kelas 2, kalau diperhatikan dulu, kita hari ini akan belajar tentang perubahan wujud benda. Yaitu apa tujuan pembelajaran di sini? Melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda dan permainan perosotan. Untuk aktivitas kelas 2 pada pagi ini adalah kita akan belajar tentang wujud benda. Sedangkan yang kelas 3 akan belajar tentang karakteristik wujud benda. Sebelumnya teman-teman belum tahu wujud benda itu seperti apa? Tak tahu Pak. Baik, untuk yang kelas 3 tolong duduk kelompok dulu ya. Oh iya, aku sama kamu Satu ya. kelompok isinya 2 siswa. Ya. Nah, kelas 3 saya juga dulu ya. Yang kelas 2 tadi kan udah belajar apa tadi? Tadi apa? Tentang apa tadi? Perubahan Benda. ya. Apa itu? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik itu ukuran, bentuk, warna, aroma atau bau yang berubah. Maksudnya apa? Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya setiap benda itu memiliki apa? Bentuknya masing-masing. Ada yang berupa padat seperti meja ataupun besi ini, kemudian ada yang cair seperti air, kecap, minyak, itu adalah cair. Sedangkan kalau yang gas itu kayak itu loh, yang di dalam balon yang membuat balon itu bisa melayang, ataupun pada korek gas itu kan mengandung gas, kalau misal dipetikan aja akan keluar api. Dan cair dan gas. Kita akan bahas satu persatu, apa yaitu karakteristik sifat dapat dan panas. Jika beri contoh yang baik untuk adik kelasnya. Nah, pendapat tadi itu apa? Ini memiliki sifatnya, yaitu pertama dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Yang kedua, dapat diubah dengan perlakuan, misalnya atau diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek dan lain sebagainya. Dan yang sifat yang terakhir yaitu volumenya tetap
atau bentuknya tetap. Contohnya apa? Seperti pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Nah ini kan saya jelaskan kenapa kok dapat dipindahkan atau dibuang ini. Seperti yang pensilnya kan bisa saya pegang dengan leluasa karena ada upaya lainnya. Kemudian yang kedua, misalnya kertas. Nah ini kertas benda padat, tapi benda padat juga bisa berubah atau bisa dipisah-pisah dengan cara apa? Seperti diberi tekanan. Kalau kertas ya digunting, dilipat, itu akan merubah bentuk benda, tapi tidak merubah sifatnya, yaitu benda padat. Kemudian yang selanjutnya itu volume tetap atau bentuknya tetap, seperti HP ini. Ini kalau saya tekan-tekan atau bagaimana pun tetap bentuknya yang beda atau bebas atau bentuknya kalau ada yang ditanyakan. Jadi kalau papan tulis itu ada? Iya ada. Kenapa? Bisa dipegang. Kemudian kalau misal kita diberi tekanan nggak berubah. Untuk bisa membedakan, kita coba lihat sifat-sifat bedanya. Sifat plastik dan mata. Selanjutnya tadi kan sudah benda padat, sekarang benda cair. Benda cair ini kebalikan dari benda padat. Sifatnya yaitu seperti apa? Air. Ya, air, minyak tanah, bensin dan lain-lain. Jadi saya lanjutkan. Tadi kan sudah benda padat. Sekarang kita belajar tentang benda cair. Dan cair di sini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Contohnya tadi air. Kalau misal air dituangkan di ember, maka air itu akan berbentuk apa? Ember. Nah, kalau dipindahkan ke botol, artinya apa? Air itu akan mengikuti wadah. Selanjutnya mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Seperti apa? Di sungai. Ya, air terjun sudah bisa. Dan itu ada merambat melalui serat-serat. Volumenya tetap menempati ruang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah kita mempelajari tentang karakteristik sifat benda cair, sekarang kita melangkah ke karakteristik sifat benda gas. Benda gas di sini memiliki beberapa sifat, seperti dapat dirasakan, tetapi tidak dapat dipegang. Contohnya udara. Kalian bisa melihat udara nggak? Boleh tidak. Tapi bisa merasakan? Bisa. Itu namanya? Manis. Nah kemudian yang kedua ini, jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Jadi kayak kita misal mengisi balon pakai gas itu kan gasnya kan mengikuti bentuk balon. Kemudian kalau kita bisa mengisi itu ban atau roda pada motor kan itu tetap mengikuti ban juga kan. Nah itu menyesuaikan wadahnya juga. Tapi yang membedakan itu tidak terlihat, sedangkan yang saya tadi itu bisa terlihat. Nah ini coba kalau kita lihat contohnya ada uap air, uap minyak, wangi, uap bensin dan lain-lain. Nah tadi udah belajar apa aja? Bentuknya apa aja? Padat. Cair. Terus apa yang kita sebut? Gas. Kalau padat, contoh bendanya apa? Meja. Terus kalau cair? Air. Kalau gas? Udara. Nah, sebelum ini kan di sini kombinasi kelas 11 ya, kita dikasih tugasnya itu nanti bentuk. Misalnya ini kan ada logam, terus ini cinta dan balon. Ini dari ketiga benda ini masuk di bentuk apa saja? Kita lihat diskusi dengan teman. Kalau bisa dipahami? Bisa. Ini ditempel ini ya Pak? Ya, bisa ditempel atau diselipkan di sini. Ya. Saya. Bisa.
Baik, saya lanjut ya materi informatika. Sudah siap belajar belum? Sudah, Pak. Yang mainannya itu di simpan dulu ya. Nanti Pak dulu. Ya. Yang dulu masih ingat nggak? Berbeda apa aja? Ya. Ada tiga. Bukan apa? Padat, cair, gas. Kalau pada contohnya apa? Meja. Kalau udah paham dan sudah mulai ingat materi sebelumnya, kita masuk ke macam-macam perubahan suhu. Yang pertama itu adalah mencair. Apa itu, Pak? Mencair adalah bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Contohnya ya. Es krim nggak sih, Pak? Ya, es krim bisa. Terus apa? Nah, kalau supaya caranya mencair itu kita perlu apa namanya? Matahari. Ya. Panas. Yang menghasilkan Panas. Sudah paham ya? Sudah. Selanjutnya ada membeku. Membeku apa, Pak? Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Itu adalah kebalikan dari cair tadi. Ya. Kenapa? Itu sama contohnya cuma dibalik. Kalau tadi es batu menjadi Air jadi satu. ya, ingat ya, itu hanya kebalikan saja. Tapi jangan sampai kebalik. Oke, Pak. Selanjutnya adalah menguap. Itu apa, Pak? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang menentukan kalor atau pemanasan. Nah, sederhananya gini, kalau kita misalnya lagi merebus air, Ya. nah itu kalau kita amati, kita kalau tergantung lamanya waktu merebus itu akan lama-lama airnya gimana? Berasap. Ya, asam atau Menguap itu kalau batuk ya? Iya, menguap itu apa? nah, itu juga bisa kan? Itu kenapa kok bisa? Itu airnya tadi dari berubah jadi apa? Uap atau yang itu ya? Uap atau yang panas-panas itu ya? Uap, ya. Iya. Terus selanjutnya mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya kalau kita misal lagi refreshing di pegunungan, itu kan pasti kita kan kalau misal keluar pagi atau jalan-jalan pagi itu akan melihat dedaunan yang apa? Padahal malamnya tidak hujan. Itu kenapa? Dingin. Ya, karena dingin. Nah, kemudian dari saking dinginnya itu maka terjadinya pengembunan yang membuat daun-daun itu kayak ada itu kayak putih-putih air. Itu namanya proses pengembunan. Bisa dipahami? Saya juga ya, yang dua selanjutnya adalah menyuling. Menyuling itu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya itu tahu paku barus ya? Tahu. WC. Supaya pakaian ataupun benda-benda itu tidak bau apa ya. Kemudian yang terakhir itu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Contohnya kayak negara Eropa. Eropa itu apa sebenarnya? Kalau kita kan masuknya Asia. Kalau Eropa itu
Eropa. Inggris, Belanda, terus Australia itu Asia. Kalau nggak usah kita lihat negara Jepang. Jepang itu kan ada musim apa aja? Musim Nah, kan ada musim saljunya, itu bisa masuk ke proses mengkristal. Artinya apa? Itu perubahan gas kayak tadi misalnya udara atau lain sebagainya itu berubah menjadi butiran-butiran es atau biasa disebut salju. Yang kalau itu prosesnya itu kayak di misal di TV atau kalian bisa lihat itu kayak jatuhan itu, kayak bulan-bulan putih-putih itu. Nah itu namanya salju yang melalui proses yang namanya mengkristal. Bisa dipahami? Sudah sebutkan tadi apa saja dari mencair, ya, dari keenam itu sudah paham ya? Coba sekarang tadi kelompoknya siapa saja? Tolong diberi identitas, nama, kelas, nama tanggal. Kamu tulis, kamu mikir. Nggak mau satu ya, kamu kelompok juga. Nggak mau. Kita kelompok 5. Nggak mau. Suruh ngapain ini Pak? Kita terus dulu identitasnya. Boleh sudah. Nah, aku imut. Iya. Oh, Siti nama Pak. Mbak Siti. Coba sekarang amati di lingkungan kalian, bisa lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar lainnya. Misal kalau di rumah itu ada kayak membantu mencari itu, contohnya apa saja aktivitasnya? Coba dijelaskan itu masuk ke kategori apa, prosesnya apa? Ya, Pak. Nah, misalnya tadi kalau air mendidih terus itu tiba-tiba airnya lama-lama kok hilang, hilangnya itu kemana? Nah, itu bisa dijelaskan lebih detail lagi. Supaya nanti apa biar nggak kembali ke tadi. Bisa dipahami? Bisa. Kerjakan dulu ya. Ini tuh salah. Ini gas. Ini gas padat tuh padat. Iya, coba tanya Pak Guru. Pak Guru tuh. Masa ada yang bundanya benda padat? Ini gas kan Pak? Nah, tadi gimana? Sekarang dari ini atas dulu. Ini kan bisa. Iya. Ini apa? Padat. Karena apa kok padat? Jadi sifatnya apa? Bisa dipegang, bisa ditekan dan apa tadi? Wujudnya atau bentuknya tidak Nggak bulat. Kemudian kalau yang kedua coba Ini tinta kan Pak? kita dikasih wadah apa? Kasih tempat tinta. Botol. Botol kecil itu ya. Iya. Namanya benda apa? Cair. Karena nanti dia kalau ditumpah itu. Atau kalau nggak bisa dipindah di tempat lainnya kan tetap mengikuti tempat yang dituangkan itu tadi kan. Nah itu namanya benda Cair. terus yang Ini kan gas. Iya. Kan balon. benda ketiga benda gas. Tapi akhir ngomongnya padat. Nah bedanya kalau benda padat itu tadi kan ini kan sama-sama dipegang, tapi ini kan wujudnya lebih keras, jadi bisa tidak berubah gitu. Sedangkan kalau ini benda gas itu kan bisa dipegang, itu karena apa? Karena gasnya itu kan masuk di kayak tempat itu, kayak misal balon atau plastik. Nah itu kan bisa. Tuh. Ada yang tak kemudian ya? Ya Kak. Ini bisa. Bisa. Yang ini dikumpulin nggak Pak? Kumpulkan juga. Ini tuh bagus. Kita enggak. Hari ini kita tadi belajar apa aja? Yang kelas 2 atau belum? Cair. Cair terus Padat. ada
dan Gas. itu apa aja contohnya tadi yang di papan penjodohan tadi? Alat. Kalau padat apa contohnya? Jas. Terus Cair. ya, Tinta. tinta itu benda cair. Sedangkan kalau balon apa? Gas. Balon bisa kan isinya kan itu ada gas atau bisa udara ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kelas 3 ini udah bagus. Tadi apa? Coba disimpulkan apa aja tadi? Tentang apa? Ya kenapa nih? Udah paham ya? Sudah. Satu sama lainnya. Ada yang ditanyakan nggak? Kelas 2 maupun kelas 3? Ini pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tolong salah satu bikin doa untuk Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini kita membaca doa beragama dengan kita masing-masing. Pada silakan. Pada silakan. Amin. terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.